unexpected happens. Hai Lord, welcome back to my channel Candu Movie. Di video kali ini gue mau ngebahas singkat aja alur cerita dari film yang berjudul Mars Needs Moms. Film ini dirilis tahun 2011, yang mana film ini menceritakan seorang anak kecil yang ingin menyelamatkan ibunya dari penculikan makhluk Mars. Oh iya, seperti biasa gue ditemani sama Mbak Google atau si cantik. Ah gitu dong bang. Oke, nggak usah banyak basa-basi Lur. Google, mulai spoilernya. Oke siap bosku. Film dibuka dengan memperlihatkan planet Mars. Ternyata planet ini berpenghuni Lur. Makhluk Mars tua ini adalah pemimpinnya. Dia ditemani oleh sekretarisnya yang bernama Ki. Makhluk Mars ini sedang melakukan pencarian seorang ibu dengan tujuan untuk menculiknya. Dan yang terpilih adalah ibunya Milo. Kok diculik bang? Kita lihat nanti aja. Di sini nih memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga manusia. Anak kecil cowok ini adalah tokoh utamanya yang bernama Milo. Diketahui bahwa ibu dari Milo adalah orang yang disiplin. Namun sayangnya Milo adalah anak yang sulit untuk diatur Lur. Saking bandelnya, Milo mengucapkan kata yang menyakitkan. Hidupku akan lebih baik jika aku tidak punya ibu. Durhaka banget ya ini anak. Milo pun sulit tidur karena menyesali perkataannya. Ya iyalah. Dia mencoba menghampiri ibunya untuk mengatakan permintaan maaf. Saat sedang mencari ibunya, Milo dikagetkan dengan cahaya yang muncul dalam kamar ibunya. Saat dibuka, ternyata makhluk Mars ini sedang menculik ibunya. Milo pun mencoba mendekatinya dan yang terjadi Sesampainya di planet Mars, pemimpin dan Ki mencoba untuk melihat ibunya Milo. Saat di jalan mereka melihat nih, ada grafiti yang dibuat oleh makhluk Mars. Masih menjadi misteri. Di pesawat, Milo ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Saat dalam penjara, tiba-tiba pintu penjara pun terbuka. Tanpa basa-basi, Milo pun segera kabur. Kemudian terdengar nih suara yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam lubang. Jump down, shoe number 3. Di waktu yang sama, ada yang akan menangkapnya. So, Milo gak ada pilihan nih. Mau gak mau, dia mengikuti suara itu. Lubang ini membawa Milo ke tempat pembuangan sampah. Milo melihat ada sekumpulan makhluk Mars berada di hadapannya. Ternyata itu adalah sekumpulan makhluk Mars laki-laki. Milo berusaha keras bertanya kepada mereka tentang keberadaan ibunya. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Tidak lama kemudian datang nih sebuah robot yang bernama Two-Cat. Robot ini membawa Milo ke sebuah tempat di mana ada manusia lain yang bernama Gribble. Ternyata Gribble lah seseorang yang menyelamatkan Milo sebelumnya. Gribble sangat senang sekali nih dengan kedatangannya. Gribble memperkenalkan tempat tinggalnya dan juga Wingnut. Saking senangnya, Gribble meminta Milo untuk tinggal bersamanya. Tapi Milo menolaknya dengan alasan ingin menolong ibunya. Ya iyalah. Di layar tiba-tiba muncul nih ibunya Milo yang sedang diikat. Mom? Milo meminta Gribble untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Gribble menjelaskan makhluk Mars lahir dari tanah setiap 25 tahun. Dan juga menjelaskan bahwa planet Mars membutuhkan seorang ibu. Mars needs moms.
Mereka akan mengambil naluri keibuan dari seorang ibu, lalu akan dipindahkan nih kepada robot pengasuh. Ya kayak kirim memori gitu lur. Robot pengasuh ini akan merawat bayi sampai besar, kemudian akan dimusnahkan sebab sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu kenapa makhluk Mars perlu memprogram ulang kembali dan mencari seorang ibu yang pandai mengurus anak. Proses ini dilakukan saat matahari terbit. Melo yang panik meminta Gribble untuk membantunya, tapi Gribble menolaknya dengan alasan Tidak mungkin menolong ibumu dengan waktu yang tersisa hanya 3 jam. Tapi tiba-tiba Gribble menyuruh Milo untuk pergi. Ternyata Gribble berencana akan menjadi pahlawan jika nanti Milo terjebak oleh makhluk Mars. Dia berekspektasi Milo akan berterima kasih, lalu bersedia tinggal bersamanya. Licik banget ya ini orang. Singkat cerita, Milo melakukan aksinya. Dia menyamar menjadi bagian dari makhluk Mars. Tapi hal buruk pun terjadi, yang mana para makhluk Mars sedang melakukan pengecekan setiap koloni. Sampainya di pintu masuk, Milo ketahuan nih oleh penjaga dan Milo pun ditangkap. Weird or unexpected happens. Rencana Gribble gagal total lur. Milo dibawa oleh makhluk Mars ke suatu tempat. Mereka juga menempelkan alat pelacak untuk mengetahui dengan siapa Milo berbicara. Gribble dengan cepat menjebak mereka dan Milo pun segera kabur. Kesialan berikutnya terjadi lur. Milo yang kabur malah masuk nih ke jalan buntu. Ditambah para penjaga mengetahui nih lokasi Gribble dan Gribble pun ditangkap. Melo yang panik akhirnya mencoba melarikan diri dari jendela. Ketika sedang bersembunyi, Melo melihat ada makhluk Mars yang sedang menggambar grafiti. Ternyata itu adalah Ki. Melo yang takut berusaha untuk kabur, padahal Ki tidak berniat untuk menyakiti dirinya. Dia hanya ingin bertanya tentang bagaimana kehidupan di bumi. Ya, karena Ki sendiri sangat menyukai planet bumi. Color. Ki juga menjelaskan ada alat pelacak komunikasi di tubuhmu. Melo pun tersadar bahwa Gribble ditangkap dan segera pergi menyelamatkannya. Sampainya di tempat pembuangan, Milo melihat bahwa rumah Gribble sudah dihancurkan lur. Milo mencoba untuk mencarinya. Saat sedang mencarinya, Milo menemukan nih barang kenangan Gribble. Ternyata nama asli Gribble adalah George Gribble. Dan juga Gribble memiliki nasib yang sama seperti Milo, yaitu ibunya yang diculik dan kehilangan ibunya. Saat sedang melihat, dia mendengar suara Tuket sedang kesakitan. Tuket memberitahu bahwa Gribble dibawa ke tempat eksekusi, yang mana Gribble akan ditembak mati lur. Sadis. Melo yang mengetahui itu segera pergi untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, saat ingin ditembak tiba-tiba muncul nih Melo bersama Tuket. Mereka pun jatuh ke tempat pembuangan. Ternyata mereka belum lolos nih dari kejaran penjaga. Mereka pun berlari. Sungai itu membawa mereka ke sebuah tempat yang indah. Melo yang kehabisan waktu meminta Gribble untuk membantunya. Awalnya Gribble menolak, namun akhirnya Gribble menyetujui dengan alasan Gribble mengingat masa lalunya. Gribble tidak mau kejadian itu terulang kembali pada Milo. Thank you, Gribble. Tidak lama Ki datang bersama Tuket. Ki mau untuk menolong Milo. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan ibunya Milo. Di tengah jalan mereka menemukan nih lukisan kuno.
Lukisan itu menjelaskan sebenarnya anak kecil dirawat oleh orang tua, bukan oleh robot pengasuh. Ki pun sadar bahwa selama ini pengawas membohongi mereka. Rencana pun dimulai. Mereka memulai dengan mematikan kamera pengawas terlebih dahulu. We catching the 2 terrorists. Is this gonna work? No, I don't want to go back. I do. Come on. And today's prison broadcast. Di tengah jalan mereka menemukan Wingnut. Mereka membebaskannya dan menyuruh mereka untuk pergi menyelamatkan bayi laki-laki yang akan dibuang. Oke, gue jelasin dikit nih lur. Bayi Mars yang baru lahir akan dipisahkan sesuai dengan gender mereka. Yang mana bayi Mars perempuan akan dirawat oleh robot pengasuh. Sedangkan bayi Mars laki-laki akan dibuang ke tempat pembuangan. Sadis banget ya. Untuk menyikat waktu, Melo disuruh untuk menyelamatkan ibunya sendiri, biar Gribble dan Ki yang akan mengambil alih kendali roket. Ketika sedang berusaha menemui ibunya, dia terpeleset dan terjatuh ke jurang. Tak lama dari itu, Gribble datang untuk membantu Melo dan segera mengantarkannya. Ki mengatakan bahwa penjaga akan menghampiri mereka. Gribble mengatakan biar dirinya yang akan menghalau penjaga, dan Melo tetap melanjutkan menyelamatkan ibunya. Mom, wake up! The alarm hasn't even gone off. We gotta get out of here! Tiba-tiba muncul nih makhluk Mars laki-laki. Melo dan ibunya bergegas untuk ke pesawat sebab tanpa sengaja Ki menyalakan sistem peluncuran. I activated the launch system. The supervisor! Nah, di sini scene sedih banget sih lur menurut gua. No! 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 Mom! 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 No! And I love you! Untungnya Gribble masih mengingat bahwa dia pernah menyimpan helm saat dia menyelamatkan ibunya. Got him, buddy! I got it. It's alright. I'd be better without you. I've got the ship under control. We gotta go! Tiba-tiba pemimpin datang bersama penjaga untuk menyerang mereka lagi. Ketika akan menyerang, Ki datang dan menghalanginya. Ki memperlihatkan gambar yang dia ambil dan memberitahu jika selama ini pemimpin sudah menipu mereka. Sebenarnya makhluk Mars itu dirawat oleh orang tua, bukan oleh robot pengasuh. Betul itu. Akhirnya penjaga memutuskan untuk menangkap pemimpin, lalu menjebloskannya ke penjara. Di akhir film, Melo dan ibunya balik nih ke planet Bumi dan Gribble melanjutkan hidupnya di planet Mars bersama Ki. Kini makhluk Mars laki-laki dan perempuan hidup bersama juga merawat bayi mereka. Dan Melo menjadi anak yang lebih baik. Gak jadi dikutuk dah. Gimana nih lur filmnya? Seru banget kan? Apalagi kalau nonton full filmnya di Disney Plus Hotstar. Seru banget bang, tapi aku jarang masuk huhuhu. Maaf Google, penutupan. Oke siap bang, ikan hiu makan buah. Cakep. I love you semua muah-muah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.